Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas tentang anti jamur. Nah, apa sih itu obat anti jamur? Nah, obat anti jamur merupakan obat yang digunakan untuk mengatasi infeksi akibat jamur. Nah, namun ada beberapa tantangan farmakologi obat anti jamur, yaitu adanya kemiripan antara sel jamur dan sel mamalia. Di sini bisa dilihat ini merupakan sel jamur. Nah, pada dinding sel jamur itu terdapat monoprotein, kemudian terdapat beta 1,3 glukan dan beta 1,6 glukan, kemudian terdapat kitin. Nah, di bawah itu terdapat membran plasma yang mengandung fosfolipid dan ergosterol. Nah, ergosterol ini pada sel mamalia itu serupa dengan kolesterol. Kemudian terdapat beberapa golongan obat yang menargetkan ergosterol. Contohnya yaitu amphotericin B dan nystatin. Nah, amphotericin B itu bekerja dengan mengikat kolesterol sehingga membentuk pori-pori yang menyebabkan kebocoran ion. Contohnya seperti dapat dilihat pada gambar berikut. Jadi, ion seperti K+, Ca+, dan Na+ itu dapat masuk ke jamur sehingga dapat menyebabkan kematian dari sel jamur. Namun, obat golongan amphotericin B ini memiliki efek toksik karena dapat mengikat kolesterol manusia yang dapat menyebabkan efek samping seperti nefrotoksisitas. Kemudian ada obat golongan nystatin. Nah, nystatin ini memiliki efek mekanisme yang sama seperti amphotericin B, namun nystatin ini lebih toksik daripada amphotericin B karena sehingga tidak bisa digunakan secara sistemik. Nah, penggunaan nystatin ini dibatasi untuk infeksi Candida superficial pada mulut, kulit, saluran pencernaan, dan vagina. Kemudian terdapat obat anti jamur yang menghambat biosintesis ergosterol seperti pada awal pada squalene lalu menuju pada ergosterol. Nah, golongan obat itu ada alilamin dan azol. Nah, obat alilamin ini contohnya ada niftifin, terbinafin, dan butenafin. Nah, yaitu obat yang menghambat enzim squalene epoksidase, yaitu enzim yang mengubah squalene menjadi ionosterol. Kemudian ada obat golongan azol, contohnya clotrimazole, fluconazole, itraconazole, ketoconazole, miconazole, dan voriconazole, yaitu obat yang menghambat enzim CYP450, khususnya 14 alpha demethylalase yang mengubah ionosterol menjadi ergosterol. Nah, obat golongan azol ini salah satu efek sampingnya yaitu adanya interaksi obat karena penghambatan enzim sitokrom CYP450 pada manusia. Selanjutnya, obat anti jamur yang menargetkan dinding sel yaitu ada echinocandin. Nah, contoh obat echinocandin ini ada anidulafungin, caspofungin, dan mikafungin. Nah, obat echinocandin ini bekerja dengan menghambat enzim beta 1,3 dan 1,6 glukan sintase. Di sini yang bertanggung jawab untuk membentuk beta glukan pada dinding sel jamur yang menyebabkan tidak stabilan osmotik sehingga terjadinya lisis sel pada jamur. Nah, keuntungan utama obat dari golongan echinocandin ini yaitu efek toksiknya itu lebih rendah daripada obat anti jamur golongan lain, contohnya amphotericin B dan nystatin, sehingga lebih aman digunakan pada manusia. Dan juga terdapat obat lain, obat anti jamur lain, yaitu obat yang mengganggu pembelahan sel jamur, yaitu contohnya ada grisefulvin dan flucitosin. Nah, grisefulvin ini adalah obat yang mengikat tubulin, mengganggu fungsi mikrotubulus, dan menghambat mitosis jamur.
Sedangkan flusitosin yaitu obat anti jamur yang diubah menjadi 5-fluorosil di dalam sel yang kemudian menghambat sintesis RNA dan DNA pada jamur. Jadi menghambat inti sel jamur. Sekian, terima kasih.